Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal suspensi. Untuk mengenali sebenarnya suspensi nyaman itu bagaimana, suspensi nggak nyaman itu bagaimana. Mengapa kok penulis sering nyebut ya suspensi Jepang itu nggak layak pakai? Penulis bikin bahas ini soalnya ada yang menyebut rekomendasi suspensi di sini gitu ya. Kan kalau rekomendasi suspensi itu mesti ngomong enak mantul gitu ya, sedap gitu ya. Masalahnya ya itu mereka itu ngasih informasi sepotong-sepotong. Padahal untuk sebuah suspensi, terutama suspensi di Indonesia, itu nggak bisa ngasih informasi sepotong-sepotong. Harus lengkap. Penulis sebelumnya menjelaskan dari dua sisi ya, bahwa suspensi itu terdiri dari per dan shock breaker. Penjelasan ini terlalu rumit ya, terlalu rumit, sering bikin bingung kayaknya. Walau memang eh, cocoknya itu menjelaskan dari fungsi masing-masing, dari sisi pernya sendiri, dari sisi shock breakernya sendiri, tapi rasanya kok eh kayaknya sulit dimengerti, karena ya memang pemahaman kebanyakan orang itu sering berbeda ya dari standarnya luar negeri ya. Jadi penjelasan soal suspensi di Indonesia itu cenderung sangat sederhana. Empuk itu dari per, padahal ya enggak. Nyaman itu bagaimana ya, pendapatnya juga beda. Seringkali nyaman itu cuma dari jalan makadam toh, jalan super mulus toh, lewat polisi tidur toh. Padahal ya nyaman itu bukan dari polisi tidur toh. Nyaman itu ya keseluruhan nyaman. Kadang orang nilai mantul itu ketika jalan makadam toh. Wah enak, anjut-anjut, nyaman, apalagi pas boncengan. Mentule gak mandek-mandek, kayak gitu. Ya tentu kita gak bisa mengharapkan seperti mobil ya. Kenapa kok gak bisa kayak mobil? Karena mobil itu ngantep. Berapa persen sih berat orang dibanding mobilnya? Misalnya mobil paling ringan pun 700 kilo. Berat orang anggap aja 70, paling berat oh ya 90. Saya anggap aja maksimal itu 12% bedanya. Kalau motor bedanya lebih ekstrim ya. Motor nggak ada ridernya, anggap ini NMAX 127 wes, pakai yang PCX sama NMAX baru aja 132 wes, pakai acuan itu, anggap aja itu. Berat orangnya berapa? 70 banding 132 wes, mendekati 2 kali lipat kan ya. Jadi sepertiganya lah wes, anggap aneh. Pengaruh banyak sepertiga. Tambah penumpang. Ya sama penumpang pun masih termasuk banyak.
beda. Kalau misalnya sama penumpang 140, separuhnya kan, besar sekali itu efeknya. Oleh karena itu kenyamanan ya, kalau dari sisi kenyamanan, mobil yang 4 penumpang, 4,5 lah bisa anggap aja, itu kan banyak yang nyaman toh. Bahkan ya sekelas Ayla pun bisa dibilang lebih nyaman daripada Xenia ya, jauh. Karena apa? Ya karena dengan perhitungan ya, pabrikan bisa menentukan per yang lebih pas. Jadi untuk kendaraan 700 kg tambah sekian kilogram itu beratnya segini gitu bisa. Jadi variasinya nggak banyak antara misalnya 700 kg itu nggak pas ya. Kalau mobil sekarang mungkin 800 kg yang paling ringan itu. 800 tambah maksimalnya kalau 4 orang 70 kali 4 28 wis maksimal 1100 ya. Antara 700 sampai 1100 kan variasinya lebih sedikit lah. Jadi ukuran per ini bisa untuk banyak variasi. Apalagi kalau mobilnya yang 2 ton kayak model ya Pajero, model Fortuner gitu, mungkin mendekati 2 ton kan beratnya. Penumpangnya berapa? Makanya mobil berat-berat itu empuk-empuk ya gitu, karena antara bandingan sendiri sama banyak penumpang itu bedanya sedikit. Nah, kalau motor enggak. Motor itu sensitif. Harus memperhitungkan gimana caranya empuk tapi enggak mentok ketika dipakai boncengan. Jadi empuk ketika dipakai sendirian, enggak mentok dipakai untuk boncengan. Nah, ini pabrikan harus menentukan nih, berat boncengan ini piro gitu loh. Berat sendiriannya piro. Kalau yang versi lama, penulis nggak tahu versi barunya gimana. Kalau yang versi lama dari NMAX dan PCX, NMAX itu cenderung dirancang untuk boncengan, PCX itu cenderung dirancang untuk sendirian. Jadi kalau pakai PCX, orangnya boncengannya lebih dari rata-rata ya mentok. Kalau NMAX enggak, tapi ya gitu. NMAX kalau sendirian keras. Itu dari sisi PR-nya. Nah, tapi kelemahan utama dari suspensi pabrikan itu bukan itu. Sebenarnya penulis ya, kalau cuma gara-gara per aja penulis nggak terlalu nggak terlalu mengeluh dengan pernya NMAX ya. Yang bikin penulis pingin ganti suspensi itu apa? Karena ayut-ayutnya ini gak mandek gitu loh. Ini beda antara suspensi yang bagus dan yang tidak, antara yang awet dan yang tidak. Ada klaim bahwa suspensinya Tiger Evo itu tangguh. Penulis terus terang ragu-ragu ya, tangguh gimana itu? Tangguh di apanya? Karena ya yang namanya suspensi, orang itu kalau menilai cuma dari pernya toh. Padahal yang namanya suspensi bukan sekedar per. Suspensi itu apa? Dari kestabilan terutama yang sering nggak dinilai itu. Kayak enak banget tarikannya sama Bitaya kalah.
Jadi suspensi itu yang penting itu adalah kestabilan. Jadi nggak cuma empuk toh, nggak cuma melulu bisa apa dipakai boncengan nggak mentok, nggak melulu cuma apa namanya eh, apa kalau sendirian nyaman nggak gitu ya. Sendirian nyaman itu juga nyamannya di mana? Kalau nyamannya cuma di Jalan Makadam ya banyak suspensi yang bisa gitu. Yang dibutuhkan itu apa? Nyaman dipakai pelan, nyaman juga dipakai kencang dan stabil. Ini yang sangat jarang dipenuhi oleh suspensi merek Jepang. Jarang sekali. Ya suspensi merek Jepang, ya suspensi bawaan motor Jepang. Jarang. Awet itu harusnya hitungnya dari kestabilan. Seberapa lama motor ini stabil ketika dipakai kencang. Stabil di tikungan itu bukan hanya sekedar kerasnya suspensi toh, enggak. Yang nyaman pun bisa stabil juga. Jadi apa ya? Motor nggak nyaman, motor yang suspensinya jelek. Itu gampangnya kelihatan itu waktu dipakai di kecepatan tinggi. Jadi motor yang di kecepatan tinggi itu apa ya, amburadul ya. Itu ya jelek. Dan ini penulis lihat loh ya. Di jalan sebelah kanan ini kalau kenceng kan motor-motor baru pun mau NMAX, mau PCX, mau Aerox, Speed, Vario, apapun lah ya. Banyak yang amburadul kalau lewat situ. Suspensi kalau bagus lewat situ ya anteng. Suspensi paling anteng yang pernah perlu coba ya YSS itu di TG. Cuma sayangnya kalau YSS itu pernya yang terlalu keras. Entah ngukurnya bagaimana ya itu keputusannya YSS Indonesia lah. Dari kestabilan kecepatan tinggi inilah kita baru bisa menilai suspensi. Kalau per itu ngukurnya dari kecepatan pelan lewat tambalan kan gitu, lewat apa ya, boncengan pakai sendiri, terus jalan pelan-pelan, ledak guduk. Kalau nyentak itu per yang terlalu keras. Kalau kecepatan tinggi, nah itu lebih menilai ke shock breakernya. Shock breaker yang keras, ya geraknya ini akan apa ya? Akan rigid tuh ya. Dak, jadi kena sambungan jalan, nyentaknya keras gitu ya. Jangan nilai polisi tidur lah, itu polisi tidur itu bukan bagian dari jalan ya. Polisi tidur itu adalah usahanya untuk menyabotase kecepatan kita biar kita pelan-pelan. Jadi bukan gimana caranya motor bisa nyaman lewat polisi tidur, bukan itu. Tujuan suspensi bukan itu, bukan untuk lewat polisi tidur enak. Kalau untuk motor ya nggak ada yang pabrik yang mendesain biar
lewat polisi tidur enak selain dari pabrik Jepang ya, soalnya ngeyel emang nggak gitu ya, kasare jalan itu cuma polisi tidur toh. Kalau pabrikan lain yang misalnya pabrikan Eropa, pabrikan apa Thailand gitu, kan di sana ada jalan paving juga ya, banyak. Itu beneran diuji suspensi, itu beneran diuji. Jadi eh, untuk bisa nyaman itu benar-benar dihitung pas, nggak cuma dari pernya tok tadi, tapi dari shockbreaker. Makanya kan penulis kalau ngasih rekomendasi ukuran per ya, ya sasaran pernya keras. Kalau ngasih rekomendasi penulis pakai ukuran pernya Ohlins ya, karena ukuran pernya Ohlins itu masuk akal. Dia memperhitungkan berat juga. Nih radar yang beratnya kurang dari sekian pakai segini, ini radar yang beratnya lebih dari sekian pakai ini, kalau sampai overweight pakai yang ini gitu. Kita tidak lihat itu di merek suspensi lain ya. Jadi ya intinya kalau lihat suspensi itu dari itunya ya, dari kestabilan saat jalan kecepatan tinggi. Kalau pelan bisa enak nyaman, itu nggak butuh berat suspensinya, nggak butuh bagus-bagus. Rugi beli suspensi 1,3 juta, 1,5, 2 juta hanya untuk biar nyaman di kecepatan rendah. Suspensi yang bagus di kecepatan tinggi nyaman, kecepatan rendah nyaman, dan stabil, mudah dikendalikan, nggak bikin motor liar. Itu suspensi bagus. Suspensi orisinil harganya 1,3 juta dipakai di jalan ya kayak jalan beton biasanya itu liar, ya itu suspensi jelek berapapun harganya. Sayangnya ya suspensi ini jadi sangat rendah gitu loh di Indonesia. Dari sisi shock breakernya banyak yang nggak diperhatikan. Ya jadinya pilihan suspensi Indonesia sedikit. Rasanya yang cuma layak direkomendasikan itu merek DBS ya. Kalau Ohlins kemahalan, YSS itu pernya banyak yang keras. DBS dan harus pakai ganjal per, pakai spring buffer. Karena ya itu pernya terlalu empuk. Shock breakernya sudah cukupan lah ya. Cuma ya pernya yang terlalu empuk. Karena terlalu empuk kita harus ya nambahi kekuatan pernya. Nambahi kekuatan per gimana? Bukan pakai preload, beda efeknya pakai preload. Kita pakai spring buffer, ganjal per. Pakai tiap pernya satu. Kalau yang dibonceng beratnya ya total anggap aja 120 atau 130, cuma satu. Kalau yang dibonceng dan yang membonceng lebih dari 150 kg ya pakai dua. Nanti hasilnya nyaman untuk dipakai sendirian, nggak mentok ketika dipakai berdua boncengan. Ya wes lah gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.